Di sekolah cakrawala yang megah, ada satu hal yang tak pernah berubah. Jam dinding di lorong barat, jam itu besar, berwarna coklat kayu dengan angka Romawi hitam yang memudar. Sudah setahun lebih jarumnya membeku, menjadi saksi bisu setiap tawa dan langkah kaki siswa. Sampai suatu sore yang tenang, semuanya berubah. Bel pulang berbunyi pelan, lorong-lorong mulai sepi. Hanya 5 sahabat dari klub literasi Raka, Alia, Bima, Nisa, dan Fahriang masih tertinggal. Saat mereka melintas di depan jam mati itu, Alia tiba-tiba berhenti. Tunggu, kalian dengar itu? Semua terdiam. Benar saja, tik, tok, tik, tok. Suara detak yang mustahil terdengar jelas. Nggak mungkin, bisik Fahri. Jam itu kan sudah rusak. Mereka mendekat dengan ragu. Jarum jam yang tadi membeku kini bergerak, menunjuk tepat jam 17:15, lalu berhenti lagi. Di bawahnya, secarik kertas kuning kusam tertempel. Raka, yang paling berani, mengambil dan membacanya. Tertulis, "Aku berjalan tanpa kaki, berdetak tanpa jantung. Jika aku berhenti, semua terasa diam." "Itu jam," jawab Bima cepat. Begitu kata itu terucap, terdengar suara klik pelan. Bingkai jam itu bergeser sedikit, memperlihatkan sebuah anak kunci kecil berwarna perak yang tersembunyi di baliknya. Kunci itu tampak tua, seolah menunggu puluhan tahun untuk ditemukan. Alia menatap teman-temannya. Ini bukan kebetulan. Ini seperti pesan yang sengaja ditinggalkan. Mereka sepakat, petualangan ini baru saja dimulai. Anak kunci perak itu pas dengan satu-satunya pintu yang selalu terkunci di sekolah perpustakaan lama. Saat pintu terbuka, debu beterbangan menyambut mereka. Aroma buku tua memenuhi udara. Di tengah ruangan, sebuah lemari jam besar yang sama coklatnya dengan jam di lorong berdiri gagah. Di lantonia tertulis kapur putih, "Aku selalu jujur, tapi tak pernah berbicara. Aku menunjukkan segalanya, tanpa pernah bergerak." Nisa tersenyum tipis. "Cermin," katanya mantap. Benar saja, pintu kaca lemari itu bergetar pelan, lalu terbuka sendiri. Di dalamnya, bukan jam, melainkan sebuah buku catatan tebal bersampul kulit coklat. Di sampulnya terukir tulisan, "Untuk murid yang berani menjaga rahasia." Bima membuka halaman terakhirnya. Hanya ada satu kalimat misterius, "Kebenaran menunggu di tempat papan sering menipu." Mereka saling berpandangan. Lalu Raka berseru, "Kelas 5 bit, papan tulisnya kan sering macet kalau digeser." Kelas 5 bit terasa lebih gelap dari biasanya. Begitu mereka berlima masuk, pintu tiba-tiba tertutup sendiri dengan bunyi blam yang mengejutkan. Jantung mereka berdebar kencang. Di papan tulis hitam itu tertulis angka-angka dengan kapur putih 3-1, 4-2. Di bawahnya ada teka-teki terakhir. "Aku bukan hitungan, aku urutan sentuhan. Salah memilih, rahasia tetap terkunci." Mata mereka menyapu seisi ruangan. Ada 4 benda utama. Nomor 1, jam dinding. Nomor 2, meja guru. Nomor 3, lemari arsip. Dan nomor 4, papan tulis itu sendiri. Dengan hati-hati, mereka mengikuti urutan angka itu. Fahri menyentuh lemari arsip, lalu Raka menyentuh jam dinding, Nisa ke papan tulis, dan terakhir Bima menyentuh meja guru. A-R-E-E-E-E-T. Suara decitan keras terdengar. Bagian bawah papan tulis itu tergeser ke samping, memperlihatkan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi. Di dalamnya ada tumpukan foto-foto murid angkatan pertama, surat-surat lama tentang kegiatan sekolah, dan sebuah pesan terakhir. Alia membacanya dengan suara pelan.
Sekolah ini pernah hampir dilupakan. Rahasia ini dibuat agar selalu ada murid yang peduli pada sejarahnya. Jika kalian menemukannya, jagalah, bukan untuk dibanggakan. Mereka terdiam. Misteri ini bukanlah harta karun, tapi sebuah warisan. Kalau kita ceritakan ke semua orang, kata Fahri, tempat ini pasti jadi ramai dan mungkin rusak. Raka mengangguk setuju. Rahasia ini akan lebih aman kalau hanya kita yang tahu. Mereka menutup kembali kotak itu, menggeser papan tulis ke posisi semula, dan keluar dari kelas itu seolah tak terjadi apa-apa. Sejak hari itu, jam di lorong barat tetap mati. Perpustakaan lama tetap sepi, dan kelas 5B tetap terkunci. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi sore itu. Hanya 5 sahabat yang mengerti bahwa tidak semua misteri harus diungkap ke seluruh dunia. Beberapa rahasia cukup disimpan oleh mereka yang berani menjaganya.